Pokoknya perdesian sedang perang nih. Tandanya dunia perdesian sedang tidak baik-baik saja. Kita coba. Tuh suaranya enak mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah di spot. Kita mau review spot ya. Oh bukan. Hari ini kita mau review reel lagi nih. Ada satu buah reel. Pokoknya sedang ramai dibicarakan reel DC. Di sini mereknya si Hunter. Dari penampakan depan dan dari depan Starfall DC. Dari sebelah kiri kita lihat ada buzzer DC Intelligent Metric Brake System. Artinya itu pokoknya. Durable body material, smooth retrieval performance, ergonomic design for reduce fatigue. Nah itulah pokoknya, ngerti aku. Bagian belakangnya, design and engineer in Japan. Padahal ini kalau nggak salah nih mereknya merek Cina nih, made-nya Cina nih. Di sini ada spesifikasinya, brand si Hunter, namanya Starfall DC, sudah dibekali dengan drag clicker, buzzer DC Intelligent Metric Brake System, gear rasionya 7.0.1, artinya 7 berbanding 0 berbanding 1. 6 plus 1 ball bearing, max dragnya 5 gram. Nah ini, line kapasitinya nanti kita coba lihat. Oke, mari kita coba lihat penampakan dalamnya. Ini dia penampakan dalamnya nih. Di sini ada sebuah busa warna hitam yang tentunya kalau kita buka itu ada apa nih? Struktur view. Ini kayaknya manual booknya nih. Nah, kita nggak perlu kita baca. Nah, di sini ada tatakan warna hitam beserta reel warna hitam, cukup aman dari goncangan dan saat pengiriman kalau kawan-kawan belinya di toko online. Yang kita dapatkan, kita singkirkan dulu kotaknya. Tentu yang kita dapatkan satu buah reel berwarna hitam. Kalau untuk bagian bodinya menggunakan karbon grafit. Untuk reel ini di genggaman tidak begitu besar, cenderung lebih kecil, mungkin sekitar ukuran 150 dan cukup ringan. Kebetulan kita di spot nggak bawa timbangan ya, karena kita memang mau coba review ini tadi. Pada bagian sisi kiri reel ini kita bisa lihat, di bagian ini handle terbuat dari metal dan handle knobnya terbuat dari karet rubber. Cukup nyaman untuk digenggam. Tapi sepertinya untuk putaran ini tidak terlalu smooth. Sepertinya ini pakai bushing dan tidak pakai ball bearing. Untuk reel ini sepertinya sudah bisa diganti nih. Jadi untuk kawan-kawan yang pengen upgrade ke ball bearing, tinggal dibuka aja dari sininya nih. Cuman kelemahannya kalau dia pakai bushing itu dengan pemakaian yang rutin, dengan pemakaian terus menerus, lama kelamaan dia akan goyang, akan oblak. Nah nanti lama kelamaan agak kendor terus miring. Seperti punya saya pernah coba tuh yang udah lama reelnya itu casing yang paling murah tuh casing Brutus. Nah itu begitu tuh, dia nggak pakai ball bearing, dia pakainya bushing di dalamnya. Pada bagian star drag yang pastinya dia sudah memakai clicker sound, sudah enak lah, karena memang ini kayaknya hampir wajib lah ini dipasang di sini kan. Tapi sayangnya satu di bagian tension knobnya ini, di tension knobnya ini, ditutup tension knob ini dia belum memakai clicker sound, jadi di sini kita putar masih belum bunyi. Untuk bagian tumbarnya dia masih sama menggunakan karbon grafit. Tumbarnya belum metal seperti punya Sesir Salminus. Kalau untuk harga kurang lebih sama. Lanjut di bagian depan. Di bagian depan di sini tertulis gear rasio 7:0:1 dengan line guide-nya di bagian depan ini berbentuk oval. Nah, kalau kita lihat bagian belakang, ini kita lihat. Kita buat ke tengah. Nah, ini udah bentuknya V. Artinya dia sudah bagus, sudah menunjang untuk lemparan kita biar semakin bisa long cast gitu, lebih mudah keluar benangnya. Dan pada bagian housing di bagian powelnya antara
casing bagian depan ini ke housing Powell, dia masih ada jaraknya, masih ada space. Jadi ketika kita mau buka, bongkar pasang untuk perawatan, pembersihan atau mungkin penggantian Powell ketika nanti udah aus, itu cenderung lebih mudah, nggak terlalu mepet gitu. Untuk pada sisi kanan di sini jelas tertulis DC Starfall, dan untuk pengaturan magnetic brake-nya di sini ini ada seperti putaran kecil nih. Ini di sini nih. Nah, di sini pun belum ada clicker sound-nya. Di sini lumayan nih. Ini berbentuk garis gitu dia. Kita lihat pada bagian bawah di sini tertulis Sea Hunter. Nah, ini untuk line capacity-nya. Untuk PE 0,8 dia bisa sampai 160 meter, PE 1 di 140 meter, dan PE 1,2 di 100 meter kurang lebih. Ini ada tulisan open untuk membuka bagian spool. Tinggal kita dorong ke depan. Lanjut, sepertinya kita tarik nih. Nah ya, kita tarik. Oke, yang kita lihat satu di sini. Oh, ada yang berbeda. Kalau di sini ini di bagian DC-nya nih. DC sistem DC-nya di sini. Semua ada di sini. Jadi untuk bunyinya dan lain-lainnya kita nggak akan buka karena kita di spot kan. Nah, di sini yang berbeda nih, ada tulisan Anatononya. Kelihatan nggak di kawan-kawan? Tuh. Tuh, ada tulisan Anatononya kan? Berarti beberapa part atau mungkin mereka mengadopsi atau mungkin gimana ya? Mungkin satu produk terus di rebranding, kita kurang tahu ya. Atau mungkin di bagian DC-nya mereka pakai ini kan? Kita juga kurang paham kan? Mungkin untuk kawan-kawan yang tahu bisa komen di bawah. Yang kita lihat di sini ada satu buah spool dengan tipe shallow spool atau yang pendek. Untuk bagian yang masuk ke tension knobnya dia pendek, yang tipe pendek nih di sini. Jadi di sini udah berbentuk mangkok nih kalau kita lihat nih. Nih di sini nih. Ini berbentuk mangkok. Jadi nanti apa di bagian tension knob itu dia untuk menekan di sini, menahan laju putaran spool. Ada satu lagi yang terlupa, yang bagian pentingnya. Ini yang teman-teman suka nih. Nih. Jadi di reel Sea Hunter ini, Starfall di sini, ini juga jelas sudah dilengkapi dengan entertain berupa drag clicker. Nih suaranya cukup nyaring, kita dengarkan ya. Tuh lumayan nyaring. Nah, kan? Secara keseluruhan dari film genggam, terus mungkin dari finishing, dari reel ini dia lebih menonjolkan ke sistem DC-nya kayaknya. Karena dari finishing dia tidak ada yang menunjukkan yang reelnya mewah, mungkin dari segi harga juga ya. Jadi under 1 juta kan. Tapi kalau untuk DC-nya, entertain yang ditonjolkan itu jelas DC-nya itu cocok untuk kawan-kawan, apalagi untuk acara mabar, mancing rame-rame itu lumayan cukup apa ya, menggoda telinga kawan-kawan. Apalagi kalau pas kita lempar dengan suara zing khasnya kan, itu pasti semua nengok. Itu yang mungkin dari Sea Hunter ingin perlihatkan lebihnya. Mari kita langsung kasih benang. Rencana mau kita sandingkan nih dengan Ultron untuk main ultralight kan. Ini PE nya PE 3 adanya, karena kita pakai yang sisa aja. Mungkin nanti kalau untuk selanjutnya kedepannya saya pakai PE 1,5 atau PE 2, karena merek ini dijamin lah kalau untuk di sungai. Dan untuk leadernya kita pasangkan dengan Duraking ini nih. Ini cukup kuat. Kita pakai yang 40 lb, udah mantap nih. Dan untuk joran rencana mau saya pasangkan dengan ini nih. Ini joran dari mereknya apa nih? Nah, gini. Cordial Scorpi yang 410 lb. Tuh. Ya, cukup lentur. Karena kita mau coba main BFS. Cukup lentur kan? Yuk kita coba rangkai dulu. Oke Mas Bro, udah kita pasang nih. Nah, kita mau coba pakai umpan dalam yang agak berat lah dulu nih. Kita pakai umpan ini, spinner nih, spinner galak. Yuk kita coba dulu Mas Bro. Kita kencangkan dulu startnya.
Kita kasih kelebihan. Kita setel di tengah dulu ya. Oke. Baru kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, suaranya enak Mas Bro. Cukup nyaring suaranya. Oke. Piye Pak De? Mbok isik turu Pak De. Oh, aku review gitu Pak De, apa anyar. Belah kono ana Pak De? Belah kono. Oh, semak ya. Jadi kita coba lagi, suaranya enak kali Mas Bro. Tuh kan. Suaranya nyaring. Ada. Iya. Pak D ini umpannya, ndelok Pak D umpannya Pak D. Pak D umpannya gigi. Cecak ya. Umpannya Tuhan Pak D ya. Iki umpan gaweane manusia Pak D. Tuh, woi, tembus. Enak dia. Jos. Nggak ada backlash. Coba kita lepaskan ya. Tuh, nggak mau backlash dia. Iyalah, DC soalnya. Masa backlash? Nggak lucu dong. Enak Mas Bro. Yuk, silakan kawan-kawan yang mau reel ini bisa didapatkan di e-commerce kesayangan Anda, atau mungkin di toko-toko dekat rumah mungkin udah ada. Kita coba umpan baru nih dari One Cast Lure. Kalau pakai umpan enteng, mari kita agak loskan ya. Kita loskan lagi, kita rendahkan lagi. Bismillah. Oh, enak masih Bro. Tuh. Masih terkesan aman Mas Bro. Mari kita coba loskan ya. Ini mungkin kalau umpamanya ada angka 1 2 3-nya mungkin di angka 3 mungkin atau 2 mungkin, karena dekat dari losnya dia. Kita lepaskan. Tuh. Langsung berhenti. Nggak ada backlash Mas Bro. Enak Mas Bro. Kita ambil coba dari sudut ke sudut ya. Mungkin kalau sini ke sana berapa meter nih kolamnya? Mungkin sekitar ada 15-an meter. 20-an lah. Kita lempar pakai ayunan pecutan yang enak pun dia nggak mau backlash. Biasanya kalau reel-reel yang biasa kan, itu ketika kita kencangkan lemparnya itu backlash. Nih Mas Bro, tasnya Mas Bro. Kita sekalian kawan-kawan nih, aku rekomendasi banget nih tas ini. Dia banyak space-nya nih. Ada untuk botol minum kanan kiri, depan ini bisa untuk umpan, ini untuk sembarang dengah pokoknya lah. Harap tinggal apa. Dan yang pasti nih bagian space-nya tuh besar tuh. Ini cocok nih. Pokoknya untuk dicek out untuk kawan-kawan yang mancing nih, mantap nih. Dan yang pasti awet nih, udah berapa tahun nih, belum ganti-ganti. Dan ini pun kuat dari segi pengerjaan apa namanya nih? Apa ini namanya nih? Jahitan. Tuh, dia di double semua. Pokoknya kita spill semua. Apa namanya? Peralatan yang kita pakai. Mari kita jalan. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari saya. Semoga menjadi referensi lain untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam dari Mamastik, salam dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.